Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dengan NIM dan 0220413. Kembali kepada video 2. Setelah kemarin video 1 saya itu saya membahas tentang operasi matriks, terkhusus pada operasi matriks penjumlahan. Kali ini saya bukan mau membahas operasi matriks, melainkan membahas tentang inverse matrix. Nah, di sini pada inverse matrix ini saya akan membahas tentang inverse matrix berordo 3x3. Nah, di sini ada penjelasannya. Misalkan A merupakan satu matriks persegi non singular, maka inverse matrix A dinotasikan dengan matriks A pangkat minus 1 dan ditentukan dengan rumus. Nah, rumusnya adalah matriks A pangkat minus 1 sama dengan 1 per determinan matriks A dikalikan adjoin matriks A. Nah, selanjutnya, di sini berikut cara menentukan inverse matriks ordo 3x3. Jadi di sini kita akan menentukan inverse matriksnya ya. Kita langsung saja masuk pada contohnya. Pada contoh kali ini kita diminta untuk menentukan inverse matriks ordo 3x3. Nah, ini adalah matriks A-nya 213 112 431. Nah, rumus yang akan kita gunakan adalah inverse A sama dengan 1 per determinan matriks A dikalikan dengan adjoin matriks A. Nah, untuk mencari inverse-nya terlebih dahulu kita akan mencari determinannya dulu. Nah, determinannya adalah dengan cara seperti ini. Nah, kita mulai dari angka 2 seperti ini. Kemudian kita kalikan ya. 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2. Jadi karena kita kalikan dari angka 2 menuju ke bawah, maka di sini hasilnya positif. Oke, selanjutnya angka yang di sampingnya itu 1. Kita lakukan hal yang sama pada angka 2 yang tadi. Nah, kita kalikan juga. Nah, kita kalikan juga. 1 kali 2 kali 4 sama dengan 8. Selanjutnya kita lakukan pada angka yang di samping soalnya, di samping angka 1. Sini. Kita kalikan lagi. 3 kali 1 kali 3 sama dengan 9. Lanjut. Nah, kita berpindah pada yang bawah ya, angka 4 pojok kiri ke atas. Lakukan seperti gambar ya. Seperti pada gambar ini. Nah, kemudian kita kalikan 4 kali 1 kali 3 sama dengan 12. Kenapa di sini negatif? Karena jika dari pojok kiri ke atas maka hasilnya negatif. Nah, selanjutnya lakukan pada angka 3. Coba kita kalikan lagi. 3 kali 2 kali 2 sama dengan negatif 12. Nah, angka yang berikutnya adalah angka 1. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 juga. Kita tuliskan 1. Setelah kita mendapatkan hasilnya seperti ini, kemudian kita jumlahkan lagi. Nah, di sini karena hasilnya positif, maka kita tuliskan positif 19. Kemudian ini karena di sini negatif, maka kita bawa negatifnya itu negatif 25. Nah, ini kita jumlahkan lagi. Kemudian kita jumlahkan 19 negatif 25 sama dengan negatif 6. Nah, ini adalah hasil dari determinannya. Hasil dari determinan A ya. Nah, setelah mendapatkan hasil dari determinan, selanjutnya kita masuk
langkah selanjutnya mencari adjoin. Cara adjoinnya kita sediakan dua kotak. Nah, kotak yang pertama itu adalah matriks A, dan kotak kedua adalah kotak untuk baris dan kolom. Nah, ini maksudnya di sini maksudnya baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3. Begitu selanjutnya hingga ke kolom 3 dan baris ketiga. Selanjutnya ke slide 4. Karena kita sudah menyiapkan, nah untuk mencari hasilnya kita terlebih dahulu menyiapkan kotak di sini ya. Ini kotak untuk kolom dan baris. Ini kotak untuk hasil dari matriks A. Nah, pada matriks A ini caranya seperti ini. Kita mulai dari angka 2. Angka 2 kita garis. Garis atau kita tutup. Nah, karena yang tersisa adalah angka 1, 2, dan 3, 1, maka angka inilah yang akan kita tuliskan di kotak ini. 1, 2, dan 3, 1. Nah, untuk yang bertanya, guna dari baris kotak kolom dan baris itu apa sih? Nah, jadi di sini kotak kolom dan barisnya juga kita lakukan hal yang sama pada yang kita contohkan di matriks A tadi. Nah, seperti ini ya maksudnya. Jadi di sini kita tutup juga sama dengan hal yang kita lakukan pada matriks A di samping. Nah, karena di sini yang tidak tertutup hanya baris 2 dan 3, kolom 2, 3, maka ini yang kita tuliskan pada kotak ini. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, setelah itu kita lanjutkan pada ini, kolom kedua. Nih. Lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Nah, begitupun dengan kotak untuk baris dan kolom ya. Nah, setelah kita lihat angka di sini adalah angka 1, 2, dan 4, 1, maka angka inilah yang kita taruh di kotak ini. Nah, sini 1, 2, dan 4, 1. Ini di sini kotak kolom dan baris. Yang akan kita tuliskan adalah yang terdapat di kolom 1 dan 3, baris 2 dan 3. Kita tuliskan di sini. Nah, lakukan hal yang sama pada semua angka yang terdapat di kotak matriks dan kotak kolom dan baris. Nah, lakukan hingga angka 1 dan kolom 3 baris 3 ya. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Nah, dari hasil dari ini akan kita kalikan lagi dan menjadikan hasilnya seperti ini. Nah, caranya seperti ini. 1 kali 1 kita tuliskan di sini, kemudian negatif 3 kali 2. Kita taruh di sini 3 kali 2. Kemudian terdapat di sini ya, kolom 2 baris 1. 1 kali 1 kita tuliskan lagi di sini. Nah, kemudian kenapa negatif? Karena di sini negatif, maka kita bawa negatifnya juga. 1 kali 1 negatif 4 kali 2. Nah, kemudian kolom 3. Kolom sini, kolom 3 ini positif juga ya. 1 kali 3 negatif 4 kali 1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan semua hal itu pada setiap
baris dan kolom ya, hingga terakhir di kolom 3 baris 3 itu 2 kali 1 dan 1 kali 1 di sini. Lakukan hingga hasilnya sama seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari hasilnya. Ini kita jumlahkan lagi ya. Nah, kemudian kita kalikan. 1 kali 1 sama dengan 1, negatifnya negatif, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kurang 2. Di sini negatif, kita buat negatifnya. 1 kali 1 sama dengan 1, negatif, 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, kurang 3, 1 kali 3 sama dengan 3, negatif, 4 kali 1, 4 kali 1 sama dengan 1, kita tuliskan di sini. Nah, ini juga kita lakukan selanjutnya ke semua ini sudah kita tuliskan di sini ya. Ini sesuai yang di atas, kita lakukan juga pada baris 2 dan 3 pada kolom 1 dan 3. Hingga hasilnya semua seperti ini. Nah, dari hasil yang ini, kemudian kita jumlahkan lagi. Nah, seperti hingga hasilnya seperti pada gambar di samping ya. Sini. 1 negatif 6 sama dengan negatif 5, negatif 1, negatif 8 sama dengan positif 7. Kenapa di sini positif? Karena di sini. Nah, kita negatif ya. 1 negatif 8 sama dengan minus 7. Karena di sini ya, minus atau negatif ya. Karena di sini negatif, maka negatif dikali negatif itu sama dengan positif ya hasilnya. Jadi kita tuliskan positif 7. Nah, selanjutnya 3 negatif 4 sama dengan negatif 1. Begitu selanjutnya hingga ke garis ini ya, ke terakhir. Nah, ini. Hingga ke terakhir itu 2 negatif 1 sama dengan 1. Nah, ini adalah hasil dari adjoinnya. Ini sudah hasil akhir dari adjoin. Hasil dari adjoin. Hasil dari adjoin A atau matriks A ya. Nah, kembali setelah mendapat hasil dari adjoin dan determinan, kembali ke mana tadi, ke rumusnya ya. Dimana rumusnya kita diminta menggunakan rumus inverse A sama dengan 1 per determinan matriks A dikalikan adjoin matriks A. Nah, kita tempelkan di sini ya. Ini adalah hasil determinan yang kita dapatkan pada slide ketiga tadi. Di sini hasil determinan adalah negatif 6. Kita letakkan di sini. Kemudian adjoinnya. Adjoinnya adalah ini yang baru saja kita dapatkan. Ini. Nah, menurut rumusnya, nah di sini 1 per determinan matriks A. Jadi kita tuliskan 1 per determinannya adalah 6. Negatif 6 ya. Negatif 6. Terus kita kalikan dengan adjoin A, matriks A. Nah, hasil dari adjoin tadi adalah ini. Kita masukkan di sini. Kemudian kita cari hasilnya. Hasilnya bisa kita lihat pada akhir slide ya, di sini. Nah, akhir slide-nya ini adalah hasil dari inverse matrix ordo 3 kali 3. Setelah mencari determinan, lanjut kita cari adjoinnya. Kemudian kita kalikan. Jadi hasilnya ada seperti ini. Seperti pada kotak ini ya. Nah, ini adalah hasil dari inverse matrix ordo 3 kali 3. Cukup begitu saja, ya, cukup mudah. Untuk video kali ini saya akhiri sampai sini saja. Semoga apa yang saya bahas kali ini dapat dimengerti bagi siapapun yang melihat video saya ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.